खुद पर वो सबसे बड़ा हक दे चुकी है जो एक वाइफ का अपने हस्बैंड पे होता है। Melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, Aditya akan masuk ke rumah tapi Malini menghentikannya. Malini menanyakan hal pribadi kepada Aditya. Intinya bertanya apakah Aditya sebagai seorang suami pernah memberikan haknya kepada Imli. Maksud Malini adalah apakah Aditya pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Imli. Aditya menjawab dia tidak pernah melakukan hal itu karena dia menghormati perasaan Imli dan meminta Malini untuk tidak menanyakan hal itu lagi. Hello lovebirds. कैसी रही आप लोगों की डेट? Kemudian Nisan dan keluarga menyambut Aditya dan Malini, menanyakan tentang kencan mereka. Aditya dan Malini tampaknya tidak mau menjawab itu lebih banyak lagi dan pergi masuk ke kamar. और कमरे में उसका सामान भी नहीं है। अरे लेकिन Dev menelpon kediaman Tripati bertanya tentang keberadaan Imli. Karena diketahui tas dan barang-barang milik Imli sudah tidak berada di kamarnya. Dev pun meminta untuk mengabari jika menemukan Imli. लोग चाहते हैं कि एक 19 साल की लड़की दिल्ली की सड़कों पे गुम हो जाए। Aditya datang menegur keluarga mengapa mereka diam saja dengan membiarkan gadis berusia 18 tahun tersesat di Delhi. Aparna pun meminta Aditya untuk melaporkan hal ini pada polisi, tapi Aditya menolak. Dia akan mencari sendirian karena Imli adalah tanggung jawabnya dan tidak mau menyusahkan keluarga. Sementara di penginapan, Satyakam menelpon anak buahnya memberitahu apa yang Prakash katakan benar. Aditya meninggalkan Imli dan Satyakam pun tidak ingin Imli bernasib sama seperti ibunya. Apa yang akan Satyakam melakukan pada Aditya? Kita lihat saja nanti. ऐसा क्या सोच रही है कि ये घड़ी हमें वापस देकर चली गई? Di kamarnya, Aditya menemukan arloji yang dia berikan pada Imli sebelumnya. Malini mengatakan Imli biasa melakukan ini, pergi tanpa memberitahu siapapun. Tapi kali ini tidak tahu alasan apa yang membuatnya pergi. Mungkin saja Imli mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya atau mungkin saja Imli tidak ingin melihat Aditya dan Malini bersama. Aditya menyangkal hal itu. Dia yakin Imli sudah terbiasa melihat mereka bersama. Melihat suaminya menerapkan sindor pada wanita lain, bahkan Imli selalu mengkhawatirkan Malini. Aditya merasa bukan itu alasan Imli pergi. Aditya hendak pergi mencari Imli tapi Malini menghentikannya. Malini mengatakan dia akan bertemu dengan pengacara untuk mengajukan perceraian serta membicarakan keputusan akhir hubungan mereka besok. Aditya meminta Malini menunda beberapa hari untuk membicarakan hal ini setelah dia bisa memastikan keadaan Imli baik-baik saja. Tapi Malini menolak karena dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dia merasa hubungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan meminta bercerai. कल ही डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू करवा देना चाहती हूँ। Aditya pergi untuk mencari Imli. Aparna mencoba menghentikan dan saat itu nampak Satyakam sudah berada di sana mengarahkan pistol tapi terhalang badan Aparna. Kemudian Aditya pergi dengan sepeda motor. Satyakam pun mengikutinya dari belakang. Aditya sampai di terminal bus, mencari keberadaan Imli dengan menunjukkan foto kepada semua orang. Kebetulan seorang pengemudi bajai mengetahui dan memberitahu Adi jika dia mengantar Imli di sebuah penginapan. Adi pun segera pergi dengan sepedanya menuju penginapan, sementara Satyakam terus mengikutinya. Aditya sampai di penginapan Gulmohar. Imli merasakan kehadirannya kemudian berjalan keluar dari kamar. Aditya memeriksa setiap kamar hingga dia sampai di kamar tempat Imli menginap, tapi hanya menemukan tasnya saja dan... Ya, anak buah Satyakam pun memukul kepala Aditya dengan botol di kepalanya. Aditya melakukan perlawanan. Satu persatu anak buah Satyakam pun menyerangnya. Aditya mampu mengimbangi kekuatan mereka, tapi... Satyakam memukulnya dari belakang diikuti anak buahnya hingga Aditya tak berdaya dan Satyakam menodongkan pistol di kepala Aditya. Imli berjalan keluar sudah tidak melihat siapapun dan hanya menemukan arloji milik Aditya. Sementara Satyakam sudah membawa Adi ke sebuah hutan. Adi bertanya mengapa dia membawanya ke tempat itu. Aditya pun ingat dengan Prakash yang berbicara tentang Malini. Imli ya वो Malini. Aditya tahu mungkin Prakash sudah memberitahu Satyakam tentang semuanya.
रिश्तों का हमेशा हमेशा के लिए Satyakam memperingatkan Aditya untuk tidak mengkhianati Imli dan dia datang ke kota itu untuk membalas dendam. Bersama dengan itu, Imli masih mencari Aditya di hutan. Imli yakin Satyakam telah salah paham, mengira Aditya telah mengkhianatinya dan sekarang menghukumnya. जरूर मारेंगे और ऐसी मौत मारेंगे जो मौत से भी बदतर होगी. Satyakam rupanya tidak akan membiarkan Aditya mati dengan mudah. Anak buah Satyakam saat itu sedang menggali tanah dan ya, Aditya akan dikubur hidup-hidup agar dia bisa merasakan bagaimana mati lemas seperti apa yang Imli rasakan saat ini. हमने इमली से कभी झूठ नहीं बोला. इतना सच्चा है. Aditya mencoba menjelaskan jika dia tidak mengkhianati Imli, tapi Satyakam sudah tidak mempercayainya dan menembakkan pistol ke udara. Imli kaget mendengar itu dan berlari menuju di mana suara itu berasal. उससे पहले हम इमली से मिलना चाहते. Aditya memohon sekali lagi. Dia siap menanggung semua hukuman karena telah menyakiti Imli. Tapi sebelum mati, dia ingin bertemu Imli untuk meyakinkan jika dia tidak membohonginya. Tujuan Satyakam ke kota hanya untuk menghabisi Aditya. Setelah itu dia sendiri akan menyerahkan diri kepada polisi. Aditya sekali lagi menjelaskan dia mencintai Imli dan tidak pernah mengkhianatinya. Dia juga sudah mengatakan yang sebenarnya kepada Malini dan datang untuk menemui Imli. Satyakam memperingatkan untuk menghentikan kebohongannya. Sekali lagi Aditya bertanya apakah Satyakam tidak bisa melihat cinta untuk Imli di matanya. Satyakam mengatakan orang kota adalah pengkhianat. Imli adalah gadis periang sebelum bertemu Aditya. Tapi sekarang kebahagiaannya itu hilang di matanya karena Adi telah menghancurkan hidupnya. Imli, seorang gadis yang bisa membuat seluruh desa tersenyum. Tapi sebaliknya, sekarang dirinya menangis. Satyakam menyeret Aditya ke dekat liang kubur kemudian mendorongnya. Dengan tangan diikat tak bisa bergerak lagi. Secara perlahan anak buah Satyakam mengubur Aditya dengan tanah. Imli masih berteriak memanggil Aditya yang saat itu telah selesai dikubur. Imli sampai di sana melihat Satyakam. Imli bertanya kepada Satyakam apa yang dia lakukan pada Aditya. Satyakam tidak mengatakan apa-apa meski Imli telah memohonnya. Dengan nekat, Imli mengambil pistol milik Satyakam dan menodongkan di kepalanya sendiri dan mengancam agar Satyakam mengatakan di mana keberadaan suaminya. Satyakam menyerah, kemudian dia menunjukkan di mana Aditya berada dengan mengarahkan pandangannya ke sebuah timbunan tanah. Imli berlari menuju tempat Aditya dikubur kemudian berusaha menggali tanah dengan tangan. Setelah berusaha keras, akhirnya nampak terlihat hidung Aditya. Imli terus menggali dan menyingkirkan tanah dari tubuh Aditya. Setelah berhasil menyingkirkan tanah yang mengubur Aditya, Imli memompa jantung Aditya, memintanya untuk segera bangun. Akhirnya Aditya sadar disertai batuk. Kemudian mereka berdua saling berpelukan. Beberapa kali Imli mencium Aditya. Dalam kondisinya yang masih lemah, Aditya pun membalas pelukannya, mengatakan jika Imli telah menyelamatkannya lagi. Saat itu Imli ingat Anu mengatakan kehidupan Malini jauh lebih baik sejak Imli berada di Chaturvedi. Malini bisa hidup bahagia seperti dulu dan Aditya bisa memberikan perhatian padanya. Malini sangat bahagia dan akan segera berbulan madu dengan Adi. Mengingat itu semua, Imli perlahan melepaskan pelukannya. Adi bertanya sampai kapan dia akan menyelamatkan hidupnya. Imli menjawab meski dia tidak memiliki hak atas Aditya, tetapi Imli memiliki hak atas hidupnya dan akan selalu melindungi suaminya. Imli pergi, Aditya menghentikan tapi Imli balik memintanya untuk kembali pada Malini. Adi menolak, dia tidak akan kembali tanpa Imli ikut bersamanya. तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे. Imli merasa sudah tidak ingin lagi hidup di kota karena itu bukanlah rumahnya. Imli bertekad untuk mewujudkan mimpinya, menyelesaikan sekolahnya dan memikirkan dirinya sendiri.
Aditya mengingat kata-kata Satyakam yang menganggap Aditya sebagai penghancur semangat Imli serta biang masalah dalam kehidupan Imli yang membuatnya menangis. तुम्हें बता दिया कि मालिनी सब कुछ जानती है तो तुम हमारे साथ चल दोगी. Mengingat itu, Aditya berpikir jika dia mengatakan kepada Imli bahwa Malini sudah mengetahui semua kebenaran, pasti Imli akan ikut dengannya, tetapi balik lagi, Imli akan mendapatkan hinaan setiap hari dari keluarganya. Benar apa yang Satyakam katakan, hidup Imli akan hancur suatu hari nanti jika selalu bersamanya. हमें आज ये एहसास हुआ है कि हम तुम्हारे बिना ही बेहतर थे. Tidak ingin menghancurkan hati Imli di kemudian hari. Dengan berat hati, Aditya harus berbohong bahwa hidupnya jauh lebih baik tanpa Imli. Dia tidak mempunyai masalah sebelum Imli datang dalam hidupnya. Aditya mengajak Imli untuk mengakhiri masalah ini untuk selamanya dan menganggap sebagai sendaguro takdir yang buruk. पत्ता मजाक समझकर भूल जाते. Imli kaget mendengar keputusan dari Aditya. Dengan berurai air mata kecewa, Imli menerima keputusan itu. Sebelum berpisah, Imli meminta Aditya untuk menjaga dirinya. Goodbye. Aditya mengucapkan selamat tinggal. Imli menjawab dengan senyum mengucapkan selamat tinggal. Kemudian mereka berjalan berlawanan arah sambil mengingat momen yang mereka habiskan bersama.